Sobat Garuda, menjelang laga super penting Timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang, pelatih kepala Patrick Kluivert kembali bikin gebrakan. Kali ini, ia terbang ke Pulau Dewata, bukan untuk liburan, tapi untuk satu misi penting, mengecek langsung kondisi markas latihan Timnas di Bali United Training Center. Penasaran apa saja yang dilakukan Kluivert dan timnya di sana? Yuk, simak sampai habis. Komentar berkelas Tom Haye soal Indonesia versus Cina bukan balas dendam, tapi ajang pembuktian. Jelang TC Timnas, Patrick Kluivert kembali tinjau markas latihan di Bali. Jumat sore, 23 Mei 2025, suasana di Bali United Training Center terasa berbeda. Patrick Kluivert, pelatih yang pernah menjadi andalan Timnas Belanda, tampak serius memantau setiap sudut lapangan. Kehadirannya bukan tanpa alasan. Sebentar lagi, Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan TC penting di sini sebagai bagian dari persiapan menghadapi dua laga hidup mati melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak sendirian, Kluivert datang bersama staf kepelatihan andalannya. Ada Danny Lanzat dan Alex Pastoor, dua pelatih berpengalaman asal Belanda. Ikut pula pelatih fisik Quentin Jacoba, ahli kebugaran Sjoerd Woudenberg, dan analis video Jordi Kluijtenburg. Mereka kompak melakukan inspeksi lapangan sekaligus mengadakan rapat tertutup untuk mematangkan strategi. Sebelum tiba di markas Bali United, Kluivert dan timnya sempat mampir ke Desa Bongkasa, Badung Utara. Di sana, mereka menghadiri acara sponsor sekaligus melihat fasilitas olahraga lokal. Momen ini sempat dibagikan oleh Alex Pastoor di Instagram. Jadi makin kelihatan kalau mereka benar-benar memperhatikan segala aspek, termasuk kemungkinan lapangan alternatif atau sekadar bentuk apresiasi ke komunitas lokal. Yang menarik, kunjungan Kluivert tak hanya soal lapangan. Ia juga memberikan motivasi kepada 48 peserta kursus kepelatihan sepak bola wanita yang sedang mengikuti pelatihan lisensi. Pelatihan ini adalah hasil kerjasama antara PSSI, FIFA, dan Bali United dan menjadi yang pertama kalinya digelar di Indonesia. Kluivert menyemangati para peserta dengan kata-kata inspiratif, "Selamat menjalani proses belajar kepelatihan ini. Nikmati setiap materinya. Saya datang untuk mengecek kondisi lapangan karena Timnas akan berlatih di sini selama 4 hari sebagai persiapan lawan Cina dan Jepang." Wah, keren banget ya! Sosok Kluivert nggak hanya fokus ke Timnas senior, tapi juga peduli pada perkembangan sepak bola wanita. Ketua Asprof PSSI Bali, I. Ketut Suwardana, yang turut mendampingi Kluivert selama kunjungan, merasa bangga. Bali kembali dipercaya sebagai tempat pemusatan latihan Timnas. Menurutnya, ini bukan pertama kalinya Bali menjadi tuan rumah TC Timnas. Bahkan di era Shin Tae-yong dulu, Bali kerap jadi pilihan lokasi latihan karena suasananya yang tenang dan fasilitas yang memadai. Semua mata kini tertuju ke Bali. Timnas sedang berjuang lolos ke Piala Dunia 2026 dan Bali siap mendukung sepenuh hati, kata Suwardana. Ia juga menambahkan kedatangan para pemain keturunan dan pelatih top seperti Kluivert bisa jadi magnet besar bagi dunia sepak bola di Bali. Ini momen kebanggaan. Kita harus jadi tuan rumah yang ramah dan menunjukkan budaya Bali yang luar biasa kepada mereka. Pemusatan latihan kali ini jelas bukan sekadar latihan biasa. Lawan yang akan dihadapi adalah Cina dan Jepang, dua kekuatan besar di Asia. Timnas Indonesia butuh persiapan matang, baik fisik, strategi maupun mental. Bali dipilih karena suasananya yang mendukung ketenangan dan fokus. Jauh dari hiruk-pikuk kota besar, tapi tetap punya fasilitas kelas atas. Apalagi Bali United Training Center dikenal sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari masyarakat Bali dan semangat tinggi dari pelatih serta pemain, semoga TC ini bisa jadi titik balik kebangkitan Garuda.
Itulah update terbaru dari persiapan Timnas Indonesia jelang laga penting melawan Cina dan Jepang. Kunjungan Patrick Kluivert ke Bali bukan cuma soal cek lapangan, tapi juga bukti keseriusan Timnas dalam membangun fondasi yang kuat. Jadi, mari kita dukung terus perjuangan Timnas Garuda. Kalau kamu optimis Timnas bisa menang di laga nanti, tulis dukungan kamu di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus update seputar berita Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Garuda di dadaku, merah putih semangatku. Komentar berkelas Tom Hai soal Indonesia versus Cina bukan balas dendam, tapi ajang pembuktian. Timnas Indonesia bersiap menghadapi pertandingan ke-9 di Grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan yang dihadapi bukan sembarangan. Cina, tim yang berhasil mengalahkan Garuda 2-1 dalam pertemuan pertama pada Oktober 2024 lalu. Laga ini akan berlangsung di kandang sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Dan yang membuat pertandingan ini semakin panas adalah posisi klasemen yang begitu ketat. Saat ini, Tom Hai dan kolega berada di posisi keempat dengan 9 poin. Mereka masih punya peluang mengejar Jepang atau setidaknya melanjutkan perjuangan ke putaran keempat. Itulah mengapa pertandingan ini disebut-sebut sebagai titik krusial dalam perjuangan skuad Garuda menuju Piala Dunia. Banyak suara dari publik dan media menyebut laga ini sebagai ajang pembalasan dendam. Mereka menilai kekalahan tipis dengan skor 2-1 dari Cina di pertemuan pertama harus dibayar tuntas di Jakarta. Emosi, dendam, dan semangat nasionalisme menyatu. Apalagi, kemenangan atas Cina bisa membuka jalan lebih lebar bagi Indonesia untuk meraih tiket ke babak selanjutnya. Namun, di tengah gemuruh tersebut, Tom Hai justru memberikan komentar yang sangat tenang dan dewasa. Dalam kanal YouTube miliknya The Hai Way, Tom Hai menyampaikan pandangannya soal pertandingan nanti. Dengan santai, Hai menyebut bahwa laga ini bukan tentang balas dendam. Menurutnya, pertandingan ini lebih kepada pembuktian diri. Ya, tapi bukan seperti balas dendam kepada Cina, ujar Hai. Saya pikir pertandingan melawan Bahrain lebih menguras emosi karena berbagai situasi dan kami bermain dengan baik. Dan juga dari segi keolahragaan. Jadi, ya saya bangga dengan itu dan seluruh tim juga. Hai membandingkan dengan pertandingan melawan Bahrain, di mana para pemain memang termotivasi untuk membalas karena merasa dicurangi pada pertemuan pertama. Sementara melawan Cina, meskipun kalah, tidak ada nuansa balas dendam yang sama. Justru ada rasa tanggung jawab untuk memperbaiki diri, bukan membalas lawan. Menurut Hai, pertandingan melawan Cina adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Timnas Indonesia sudah berkembang, bahwa kesalahan yang terjadi pada pertemuan pertama tidak akan terulang, bahwa tim ini kini lebih solid, lebih kuat, dan lebih siap. Saya pikir tentang balas dendam kepada Cina lebih kepada menunjukkan diri Anda lebih baik, karena kami tidak menampilkan yang terbaik pada laga itu. Jadi itu lebih kepada balas dendam pribadi ketimbang ada kaitannya kepada Cina. Komentar ini menunjukkan kedewasaan seorang pemain yang tidak hanya tampil di lapangan, tapi juga mampu menjaga mental dan atmosfer tim di saat-saat genting. Sejak bergabung dengan Timnas, Tom Hai langsung menjadi pemain kunci di lini tengah. Visi bermainnya, akurasi umpan, dan ketenangan dalam tekanan memberi warna baru bagi permainan Indonesia. Dia bukan hanya jago di lapangan, tapi juga pemimpin yang mampu menjaga kestabilan emosi tim. Dan pernyataannya soal pertandingan lawan Cina bisa menjadi motivasi positif bagi seluruh skuad. Jelang laga melawan China, suasana di tanah air makin memanas. Tiket ludes dalam hitungan jam dan SUGBK diprediksi akan penuh sesak oleh dukungan merah putih. Supporter berharap kemenangan dan atmosfer di stadion akan sangat memengaruhi mental pemain. Namun, dengan pandangan tenang seperti Tom Hai, Timnas Indonesia justru memiliki modal psikologis yang sangat berharga. Laga Indonesia versus Cina di SUGBK bukan sekadar soal balas dendam. Ini adalah momen kebangkitan,
pembuktian dan harapan. Harapan dari jutaan rakyat Indonesia. Harapan dari pemain yang ingin menunjukkan bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi. Dan dari Tom Hye, kita belajar satu hal. Di tengah panasnya persaingan, tetap tenang, tetap rasional, dan buktikan segalanya di lapangan. Sampai jumpa di pertandingan besar, dan jangan lupa dukung Timnas Indonesia sepenuh hati. Salam Garuda!